Arabic versus English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif. Hari ini kita akan membandingkan tanda-tanda noun. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang tanda-tanda kalimat isim. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, bahasanya kalimat isim adalah kata yang menunjukkan nama dan sifat. Ini yang membedakan dengan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, nama itu disebut dengan noun, sedangkan sifat itu disebut dengan adjektif. Kemarin kita sudah membahas tanda-tanda kalimat isim, ada banyak sekali ya. Bagaimana tanda-tanda noun dalam sudut pandang bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Arab, itu tanda-tandanya dilihat dari huruf depannya. Huruful jarri, huruful qasam, itu kalau di bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu yang dilihat akhirannya. Maka di sini ini adalah common endings, akhirannya yang dilihat. Itu kalau dalam sudut pandang bahasa Inggris. Nah, akhirannya apa saja? Men. Ketika akhiran men, maka berarti dia itu sebagai noun. Contohnya, announcement, akhiran men. Argument, akhiran men. Contoh lagi, ketika akhiran ion atau tion, maka dia sebagai noun. Action, ada ion. Description, ada tion. Yang berikutnya, ketika akhiran eng, anj, contohnya, difference, akhiran eng. Attendance, akhiran anj, oh berarti dia sebagai noun. Ini sangat berguna sekali teman-teman ketika teman-teman menganalisa struktur di TOEFL. Supaya teman-teman nggak harus mengecek di kamus terlebih dahulu, karena di TOEFL kan tidak boleh melihat kamus. Yang berikutnya kita lanjut lagi, akhiran ur, maka berarti dia sebagai noun. Contohnya, failure, departure. Contohnya lagi, apalagi ketika ada akhiran th ataupun ht, dia juga sebagai noun. Contohnya apa? Growth, length. Ya, baik yang th ataupun yang ht, ini dua-duanya adalah noun. Kita lanjut lagi, akhiran or ataupun er. Contohnya, director, ada er. Writer, ada er. Lanjutannya, akhiran h. Contohnya, marriage, akhiran h. Package, itu juga noun. Yang berikutnya, ketika akhiran ness, maka berarti dia sebagai noun juga. Contohnya, happiness, illness. Yang berikutnya, ketika ada akhiran t, maka dia sebagai noun. Contohnya, legality, it, ataupun honesty. Contohnya lagi, ketika akhiran ion, maka berarti dia sebagai noun. Contohnya, correction, provision. Yang berikutnya lagi, ada ship, leadership, relationship. Contohnya lagi, ketika akhiran hood, maka dia sebagai noun. Contoh, neighborhood, childhood. Dem, ketika akhiran dem, maka berarti sebagai noun juga. Contohnya apa? Kingdom, wisdom. Contohnya lagi, ketika berupa ism, maka berarti dia sebagai noun. Apa misalnya? Socialism, nationalism. Contohnya lagi, yang berupa ci, maka dia sebagai noun. Demokrasi, akurasi, itu sebagai noun. Yang berikutnya, ketika akhiran an, ataupun akhiran ist, itu juga sebagai noun. Contohnya, librarian, ada akhiran ian, ataupun gitaris, itu dia common ending di bagian noun. Di mana noun dalam sudut pandang bahasa Arab itu masih bagian dari isim. Bagaimana common ending di adjektif? Isim itu kan ada dua, yang berupa noun, bisa yang berupa adjektif. Bagaimana yang berupa adjektif common endingnya? Common ending di bagian adjektif kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini saya sudah siapkan common ending dalam sudut pandang adjektif. Jangan kemana-mana, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh nih diisi di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman boleh share nih, ya, ataupun follow bagi teman-teman yang belum follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.